Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min waladi Adnan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi wad'il mizan. Amma ba'd. Pada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatid wa asatidah, kepada para bapak, para ibu, adik-adik, hadirin hadirat, musami'in wa sami'at jamaah Majlis Ta'lim Al-Firdaus, yang mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur malah senantiasa kita aturkan, kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya berkesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kondisi sihah afiah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salat salam mereka itu aturkan kejujuran kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh akan menguji, mencoba betul siapa kami, kum pada kalian, bisyai'in dengan sesuatu atau dengan sedikit, minal khawfi dari rasa takut, wal ju'i dan rasa lapar, wa naqsim dan kekurangan, minal amwali dari harta-harta, wal anfusi dan jiwa-jiwa, wat thamarati dan buah-buahan, wabasyir dan memberi kabar gembiralah siapa engkau, as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan, memberi kabar kepada kita semua bahwa Allah akan menguji keimanan kita dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam bentuk sesuatu yang tidak mengenakkan hati. Pada umumnya manusia merasa tidak nyaman, yaitu bisyai'in minal khawf, sedikit dari rasa takut, ya, berbagai macam rasa takut. Ya. Kalau saudara kita yang di negara sering terjadi peperangan, maka tidak hanya setiap bulan, tidak hanya setiap hari, tapi setiap saat, ya, seperti Palestina, Suriah dan semisalnya. Ini setiap saat siap-siap ada, ya, bukan hujan air, tapi hujan peluru, hujan bom. Kadang ada penembak jitu dari musuh-musuh Islam. Ya. Jadi diberi ujian rasa takut. Nah, kalau kekanakan halus, nah ini kayak yang, nah orang rame yang muncul-muncul ini perlu diberi rasa takut, ya, dikasih prank, pocong, sundel bolong, ya, kuntilanak, nah ini ya, biar agak berkurang munculnya, ya.
Nah, jadi itu juga ujian ya. Rasa takut, ya. Takut fakir ada juga ujian ya. Dan sekarang secara umum dengan adanya virus yang katanya mematikan, katanya ya, virus corona, yang imannya kurang kuat, dihantui rasa takut. Nah, ini juga bentuk ujian ya. Jadi tinggal keimanan kita ya. Jadi intinya bagi orang yang imannya sudah mantap, takutnya hanya pada Allah, maka tidak takut pada siapapun dan tidak takut pada apapun. Makanya kita kuatkan keimanan kita. Man akhafallah, man khafallah akhafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu selain Allah akan takut padanya ya. Makanya banyak cerita para ulama yang luar biasa, yang takutnya pada Allah ini sangat tinggi ya. Jadi takutnya sama kepada Allah sangat tinggi, akhirnya segala sesuatu ya, takut kepadanya, termasuk binatang buas, termasuk singa atau harimau. Nah, ya. Jadi ada seorang yang mempunyai istri yang sangat pinter ceramah ya. Cuma pinter ceramahnya hanya pada suaminya ya, pandai pemamai. Nah, ini ya, luar biasa ya. Ternyata ya, pokoknya dimamai terus. Akhirnya suaminya ini berangkat ke hutan cari kayu bakar ya. Kada kayak zaman wah ini ya, zaman sekarang nyaman benar ya, tinggal cari si melon ya, tabung gas 3 kilo. Nah, ini ya. Nah, kalau zaman dulu langsung ke hutan cari kayu bakar. Ketika sudah nebang kayu dirapikan, ketika dia mau mengangkat, ternyata datang seekor singa yang ganas ya. Tapi seorang suami ini tidak takut sama sekali. Ternyata singanya mendekat, justru menundukkan badannya. Nah, ternyata ini adalah isyarat, kayunya taruh di punggungku. Nah, ini ya. Akhirnya sang suami tadi paham ya, ditaruhlah kayunya di punggung singa ya. Kemudian dia pulang, singanya mengikuti di belakangnya sambil bawa kayu bakar. Nah, ini ya, luar biasa. Ternyata ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun demikian. Nah, suatu ketika terulang lagi, sang suami ya, seorang laki-laki tadi berangkat ke hutan cari kayu bakar sebagaimana biasanya, sudah ditata rapi, tengok kanan kiri tidak ada harimau. Ditunggu lama tidak datang harimaunya. Nah, kalau nggak segera dibawa, khawatir kemalaman. Akhirnya kayunya dibawa sendiri pulang ya. Ternyata disinilah tiap hari dia bawa sendiri. Ternyata apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata istrinya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Menikah lagi dengan istri yang tidak pinter ceramah ya, yang tidak pandai pemamai. Nah, justru ternyata dengan punya istri yang tidak pandai ceramah, tidak cerewet, justru dia agak nyantai. Ketakwaan kepada Allah justru agak menurun. Karena biasanya sudah masuk waktu sholat ya, masih santai, bininya langsung ceramah ya. Ittaqullah. Nah, ayatnya satu aja, cuma pian ini kuler banar ya. Ayo pian kada berangkat, kada menunaikan sholat, ulun siram ya. Nah, ini.
ternyata ini membuat ketakwaannya makin tinggi, makin takut sama Allah ya. Luar biasa. Dengan punya istri yang penyabar, tidak sebagaimana istri yang pertama membantunya lebih takwa, tapi ini lebih santai. Akhirnya ketakwaannya berkurang, takut pada Allahnya agak berkurang, akhirnya singanya juga malas mengikuti. Jadi intinya ya, ketika seseorang ini takut kepada Allah lebih tinggi, maka siapapun akan takut kepadanya ya, termasuk hewan buas takut ya. Nah, kok bininya tadi tidak takutan? Bininya ini wali Allah ya, membantu suaminya supaya ketakwaannya tinggi ya. Makanya dianjurkan bersyukur kalau berisi bini yang pemamai ya. Kalau bibinya sabar, cari yang pemamai ya. Dididik untuk pemamai ya. Alhamdulillah, luar biasa. Itu cobaan ya. Syai'in minal khauf ya, wal ju' ya, rasa lapar. Ini terutama di negeri-negeri yang dilanda perang ya. Jangankan dilanda perang ya, dilanda banjir aja terancam sedikit lapar ya. Duit di ATM saldonya ratusan juta, tapi karena dikepung banjir ya, tidak bisa keluar ya. Ya, cari Grab ketinting tidak ada ya, Gojek ketinting tidak ada ya, akhirnya diuji kelaparan ya. Untungnya ada saudara-saudara kita yang ngirim nasi bungkus. Nah, ini ujian kelaparan ya, ini semuanya bentuk ujian. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan duit, kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin D, tapi D-nya duit ya, kekurangan duit. Ini juga ujian. Wal anfusi, dan kekurangan jiwa, maksudnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara keluarga kita ada yang diambil oleh Allah jiwanya, diambil atau dipanggil oleh Allah, diwafatkan ya. Bisa orang tua kita. Yang lebih sedih lagi kalau di antara anak-anak kita ya, karena pada umumnya seorang anak yang memikul jenazah orang tua, tapi lebih sedih lagi kalau ada orang tua yang memikul jenazah anaknya. Nah, ini juga sama-sama ujian. Makanya kita perlu sering berdoa kalau mau berpisah, terutama perpisahan yang agak jauh ya. Ini bisa diamalkan di setiap rumah. Begitu juga anak-anak yang di pesantren ya, kalau habis dijenguk orang tuanya didoakan astaudiukumullah. Artinya apa? Saya titipkan kalian semua kepada Allah itu ya. Jadi didoakan setiap perpisahan, dan ini sangat mujarab, sangat manjur. Yang membuktikan, ada salah satu sahabat di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala. Ada seorang sahabat yang istrinya waktu itu betianan. Apa itu? Hamil agak tua ya, karena perintah perang ya, wajib militer, maka memenuhi panggilan jihad. Suaminya berangkat perang. Ketika mau perang ya, sahabat ini mendoakan kepada istri yang lagi hamil ya. Doanya apa? Astaudiullah allati fi batnik. Saya titipkan kepada Allah apa yang berada di perutmu, janin yang berada di kandunganmu. Nah ini ya, berangkat perang. Nah, ternyata kurang lebih 2 bulan ke depan melahirkan. Sang suami masih di medan perang ya. 1 minggu atau 2 minggu setelahnya pulang, rumahnya sepi sekali ya. Tanya tetangganya,
kenapa rumah saya sepi? Di mana istri saya? Langsung bilang, ya mohon maaf, saya ikut berbelasungkawa, istrimu sudah meninggal kurang lebih 2 minggu yang lalu. Masya Allah, sedih ya. Akhirnya pulang istirahat, tidur. Dalam tidur diberi mimpi, ya fulan bin fulan, khudh ma istauda'tallah istauda'tahallah, ya, khudh al-wadi'ah alladhi istauda'tahallah. Wahai fulan bin fulan, ambil titipan yang engkau titipkan kepada Allah. Bingung, saya titip apa pada Allah? Tidur lagi ya. Mimpi yang sama, ya fulan bin fulan, khudh al-wadi'ah alladhi istauda'taha Allah. Ambil titipan yang kamu titipkan pada Allah. Sampai yang ketiga. Biasanya kalau yang ketiga ini ya yakin, biasanya tidak dari syaitan. Ya, ini sama halnya kejadian mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Begitu juga kepada Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, yang saat itu diberi mimpi ya, disuruh memenuhi nadarnya. Apa nadarnya? Dulu pernah berjanji kalau diberi karunia 10 anak laki-laki, salah satunya disembelih. Ternyata diminta, ditagih janjinya oleh Allah. Mimpi 1 kali tidak diraukan, 2 kali mimpi yang sama, 3 kali baru mantap, ini perintah Allah. Akhirnya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib yang akan menjadi ayahanda Rasulullah hampir disembelih. Kasusnya sama dengan Nabi Ismail ya. Diselamatkan dengan 100 ekor onta. Nah, ya, luar biasa. Jadi ini mimpinya yakin 3 malam berturut-turut, akhirnya dipenuhilah. Baru di yang ketiga ini baru mau bangun, nyempatkan bertanya, mohon maaf, saya ingin tahu, saya lupa titipan apa yang saya titipkan kepada Allah. Nah, untungnya tidak bangun dulu, dapat keterangan sebelum bangun. Keterangannya apa? Kamu dulu sebelum perang ya menitipkan janinmu kepada Allah ya, dan sesuatu yang dititipkan kepada Allah pasti terjaga, dalam artian bayimu masih hidup. Nah, akhirnya akan seperti di tempat kita, lapor Pak RT dulu ya, supaya nggak terjadi fitnah ya. Kemudian siapa yang mau ikut serta menggali, ikut sama-sama, yang penting disaksikan beberapa orang yang amanah ya. Digalilah kubur istrinya. Setelah digali, dekat kain kafannya kelihatan, langsung terdengar suara bayi masih hidup. Semuanya takajud ya, kaget, cangang. Kenapa? Ini dikubur 1 minggu lebih sudah, tapi kok masih hidup. Nah, dia langsung diambillah bayi tersebut, sudah terlahir di bawah kaki istrinya ya, luar biasa. Kakinya istrinya juga masih utuh, luar biasa. Suami istri yang sangat solehah ya, soleh dan solehah, luar biasa. Jadi diambil bayinya, digendong ya, dilihat istrinya barangkali masih hidup juga ya. Ternyata enggak ya, istrinya sudah meninggal ya. Jadi diambil bayinya, gendong. Nah, ternyata mereka bertanya-tanya, kok bisa? Sang suami tadi langsung bilang, ya, aku sebelum berangkat perang menitipkan bayiku kepada Allah. Kemudian sang suami ini menangis, sedih. Ya, kenapa? Karena dia menyesal. Ya. Kenapa yang aku titipkan hanya bayiku? Nah, ini ya, doanya kurang lengkap ya. Jadi doanya cuma astaudiullah
allati ma fi batnik, ya. Aku titipkan pada Allah bayi yang berada di kandunganmu. Istrinya nggak dititipkan. Makanya istrinya ya meninggal, ya. Jadi kalau nyeselnya kenapa nggak saya titipkan dua-duanya? Astaudiukum Allah, aku titipkan kalian berdua, engkau wahai istriku dan janin yang dalam kandunganmu, aku titipkan pada Allah. Kalau ini yang diucapkan, insya Allah akan selamat dua-duanya, ya. Luar biasa, ya. Makanya kalau berpisah dengan saudara kita, dengan orang tua kita, entah orang tua kita yang mau melakukan perjalanan atau kebalikannya kita yang mau melakukan perjalanan, maka ya kita doakan, ya, terutama yang ini ya, saling mendoakan dua-duanya pakai sigot yang jamak tadi, astaudiukumullah, aku titipkan kalian semua kepada Allah, ya, supaya Allah yang menjaganya secara langsung, ya. Seperti bayi tadi, luar biasa. Bayinya tadi dipelihara, ketika besar wajahnya sangat mirip. Ketika ayah sama anaknya sowan berkunjung ke sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab terheran-heran, Masya Allah, kok kayak kembar, ya, saking persisnya. Cuma bedanya satu masih anum, satu bermuka tua. Abahnya, ya. Nah, jadi bedanya itu aja, tapi wajahnya persis sekali. Akhirnya sahabat Umar pun memujinya, ya, ka'annakuma ghurabun bi ghurabin, kalian berdua ini persis seperti burung gagak. Mohon maaf ini ya, yang biasanya nyapung nyari burung, bisa tak bedakan mana gagak betina, gagak jantan, gagak yang masih muda. Nah ini ya, tidak ada bedanya. Kalau gagak kumpul, tidak tahu mana yang tua, mana yang ya, mana yang perawan, mana yang janda, tidak tahu. Mana yang perjaka, mana yang duda, tidak ada yang tahu, ya. Yang penting semuanya hirang, ya. Apa ini? Hirang latat, nah, ini ya, hitam gelap gulita semuanya. Dalam artian saking tidak bisa membedakannya, dipakai istilah. Kalau orang yang sangat persis diistilahkan ka'annakuma ghurabun bi ghurabin, seperti istilahnya sahabat Umar bin Khattab tadi, ya. Mereka, aku dan anakku ini, ya, persis seperti apa? Seperti burung gagak. Akhirnya mereka berdua bilang, sesungguhnya aku dan anakku ini ada ceritanya. Apa ceritanya? Yang ana ceritakan tadi. Nah itu ya, luar biasa. Walhasil di sini kita dianjurkan untuk saling doa, mendoakan, saling menitipkan keselamatan orang-orang yang kita cintai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal anfusi wal samarati, dan buah-buahan. Nah, ini tentunya kebanyakan petani buah-buahan yang gagal panen atau penjual buah-buahan yang sudah belanja banyak ternyata lakunya tidak sampai separuh, akhirnya yang lain busuk. Ini juga ujian semua, ya. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang sabar.